Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk mahasiswa semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berjumpa lagi pada hari Ahad ini di mata kuliah PPKN. Dan juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Ekonomi semuanya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan pada hari ini materi kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Kita akan membahas berbagai macam kasus pelanggaran hak, dan juga supaya berimbang, ya, kita juga akan membahas tentang pengingkaran kewajiban warga negara. Namun sebelum kita masuk pada materi kuliah, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Doa ini adalah doa sebelum belajar, doa sebelum menuntut ilmu, yang saya yakin mahasiswa semua sudah hafal, ya, karena doa ini sudah kita praktekkan sejak kecil. Saya sejak kecil sudah mempraktekkan doa ini sebelum belajar, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi pada hari Ahad ini, di mana semua orang menikmati libur, kita menuntut ilmu, gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat untuk diri sendiri, dan kemudian disebarkan kepada keluarga dan juga kepada masyarakat, sehingga ilmu itu bisa menjadi amal jariah kita, ya. Pada pertemuan yang terakhir, saya sampai lupa ini, Kak. Yang terakhir untuk kelas PPKN Fakultas Ekonomi sampai di mana ya pembahasannya? Saya ngajar PPKN ini banyak sekali kelasnya gitu. Jadi kalau sudah berlalu waktu 1 minggu itu sudah ketukar-tukar gitu ya, yang terakhir ya yang mana gitu, karena kan kadang saya nggak masuk gitu ya. Ada yang mencatat nggak? Terakhir itu kan 2 minggu yang lalu tuh. Ini pembahasan PPKN sampai di mana? Ketua kelas, siapa ketua kelas? Kok ini baru 18 mahasiswa? Kelas digital mana? Kelas bisnis digital udah ada. Akuntansi? Ada, Bu. Ada. Udahlah. Berarti sudah ada ya 2 kelas ya. Saya khawatir link Zoom-nya nggak di-share. Mana si Ajeng?
Coba lihat catatannya, terakhir sampai mana? Halo, Ajam? Yang lain? Ada yang bisa memberikan informasi? Raka? Sampai di mana? Terakhir pembahasan. Kalau nggak salah tentang Pancasila, Bu. Oh, Pancasila ya. Seharusnya kalau sesudah UTS kita bahasnya kewarganegaraan. Berarti ini sama sekali belum ada kuliah setelah UTS kelas ini, PPKN. Kemarin udah ada, Bu. Oh, udah ada. Terus kemarin Ibu bilang bisa setelah misalkan kalau yang kemarin kelas kan kemarin Pancasila, kalau misalkan Pancasilanya udah kelar dilanjut ke bagian kewarganegaraan, tapi kemarin Pancasila baru bahas nyampe sila ketiga atau sila keempat gitu. Oh iya sila. Kemarin. Berarti Pancasila belum selesai kita bahas ya. Nah kita bahas dulu ya Pancasila sampai habis. Baru kemudian kita akan bahas kewarganegaraan. Nanti materi PPT kewarganegaraannya saya share di grup. Kalau Pancasila sudah ya, sudah saya share ya materinya semua. Saya cari dulu ya materi Pancasila. Ya, kita sampai di sila kedua. Sila kedua dilambangkan dengan rantai berbentuk segi empat dan berbentuk bulatan. Ini melambangkan laki-laki Indonesia dan perempuan Indonesia. Laki-laki Indonesia dilambangkan dengan rantai berbentuk segi empat dan perempuan Indonesia dilambangkan dengan bentuk bulatan. Dan ini saling terjalin. Ini melambangkan bahwa Indonesia mengakui kesetaraan gender. Gitu ya, dalam hal hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Indonesia. Sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara dan sama-sama memiliki hak, sama-sama mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Ini dilambangkan dengan rantai. Kemudian juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal bersikap adil dan berperilaku beradab. Gitu ya. Kenapa? Karena berperilaku adil ini merupakan pelaksanaan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adil sendiri diambil dari sifat Tuhan yang Maha Adil. Nah, dengan sifat Tuhan ini manusia dituntut untuk memperlakukan sesama manusia yang lain dengan adil, tidak peduli apakah dia laki-laki ataupun perempuan, gitu ya. Karena sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini akan kita bahas nanti, ya. Seperti apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.
dengan bersikap adil terhadap sesama manusia, tidak peduli laki-laki dan perempuan, juga bersikap adil terhadap makhluk Tuhan yang lain, gitu, maka ini menunjukkan bahwa manusia itu mampu untuk mencontoh dan menerapkan nilai ketuhanan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Kalau kita sebagai umat Islam, Allah Maha Adil, maka keadilan itu kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi cahaya ilahi, Asmaul Husna itu kita menerangi hati dan pikiran kita, gitu ya. Jadi harus berbuat adil. Ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan interaksi manusia kepada Tuhannya. Kalau dalam Islam dikenal sebagai hablum minallah. Sedangkan interaksi manusia terhadap manusia yang lainnya ini disebut sebagai hablum minanas dalam Islam. Maka hablum minallah itu tidak bisa terpisah dari hablum minanas. Karena kalau kita mau melihat bagaimana interaksi seorang manusia kepada Tuhannya, kita cukup melihat bagaimana perilaku dia terhadap sesamanya. Gitu ya. Allah perintahkan kita untuk menyembunyikan ibadah kita. Apakah kita boleh memamerkan ibadah kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain atau memberikan contoh yang baik kepada keluarga, misalnya kepada anak, gitu ya? Ini boleh-boleh saja. Misalnya Raka memposting Jumat Barokah, gitu ya. Setiap Jumat Raka dan teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tidak peduli apapun prodinya, gitu ya. Mau laki-laki mau perempuan, itu setiap hari Jumat misalnya ya membagikan nasi bungkus yang merupakan sedekah dari teman-temannya semua satu prodi, teman-teman semua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu. Yang donaturnya misalnya ada 50 mahasiswa, tapi yang menjalankan dan melaksanakan program Jumat Barokah itu 10 orang misalnya ya, dari masing-masing prodi diwakili oleh 2 orang. Nah, untuk bentuk pertanggungjawabannya bahwa dana tersebut, dana yang terkumpul itu memang sudah disalurkan dalam bentuk makanan yang sudah dibagi-bagikan kepada kaum duafa gitu. Kemudian Raka memposting pembagian makanan Jumat Barokah itu ke Facebook, ke IG gitu ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Kalaupun ada yang komentar misalnya ini pamer, ria gitu ya, tidak usah dipedulikan. Karena hati manusia itu hanya Allah yang tahu. Apakah memang benar-benar pamer, membutuhkan pengakuan dari manusia supaya dipuji-puji gitu ya. Atau memang niatnya betul-betul untuk menjadi laporan gitu, laporan pertanggungjawaban terhadap donatur, supaya donaturnya yakin bahwa uangnya itu memang dibelikan makanan gitu ya, dan juga sebagai motivasi, sebagai inspirasi, menginspirasi orang lain gitu ya. Oh, kalau di Kota Tangerang udah dihandle sama UMT, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kota Tangsel belum nih, siapa ya? Nah, gitu. Itu kan memunculkan ide gitu. Nah, ide itu ide yang sangat baik. Gitu. Nah, jadi tidak usah pedulikan apabila ada komentar-komentar yang miring gitu ya. Nah, ini. Itu namun ada ibadah-ibadah tertentu yang memang harus disembunyikan. Contoh misalnya tahajud. Itu ibadah yang personal ya, sangat privacy, intimacy kepada Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Sholat duha, puasa Senin Kamis gitu. Nah, ini ibadah-ibadah yang
hanya kita dan Allah yang tahu. Tidak perlu kita posting, alhamdulillah bisa bangun jam 3 subuh untuk melaksanakan sholat tahajud misalnya gitu ya. Itu saya rasa tidak perlu gitu. Nah, jadi bagaimana kita menilai seseorang, bagaimana kita menilai interaksi seseorang kepada Tuhannya, karena ini bersifat sangat intimasi, sangat intim gitu ya, sangat privacy, di mana kita dalam ibadah-ibadah tertentu memang ya diwajibkan Allah menyembunyikan ibadah gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari perilaku dia kepada manusia. Ya. Walaupun kadang-kadang perilaku seseorang kepada orang lain itu berbeda antara di dalam rumah dengan di luar rumah. Ya. Ada banyak kejadian yang mengejutkan, gitu, di mana ada sebuah keluarga yang terlihat dari luar sangat harmonis, gitu ya, sangat harmonis, tidak pernah terjadi apa-apa, huru hara misalnya, ya. Tapi tiba-tiba kemudian bercerai misalnya. Nah, itu rupanya salah satu penyebabnya itu misalnya suami sebagai imam, sebagai kepala keluarga, di luar rumah itu sangat baik perilakunya kepada manusia yang lain, tapi di dalam rumah memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan sangat buruk. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi perilaku manusia itu bisa kita lihat bagaimana dia berinteraksi kepada Tuhannya, itu bisa kita lihat dari bagaimana dia berperilaku kepada sesama manusia. Ya. Nah, kemudian berperilaku beradab. Adab ini merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab. Kalau di kita artinya etika, gitu ya, etika. Etika sendiri merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris etik. Etika, adab. Nah, ini termasuk dalam hal menghargai manusia. Banyak dari kita yang menuntut untuk dihargai, sementara kita sendiri tidak bisa menghargai orang lain. Nah, ini sulit gitu ya. Karena seseorang itu bisa menghargai, bisa respect pada seseorang. Kalau orang itu juga respect sama dia, ini hubungan timbal balik ya, take and give gitu. Penghargaan, merasa dihargai, dihormati, itu tidak bisa dipaksa. Bukan sesuatu yang bisa disuruh gitu ya. Jadi tidak tepat kalau kita misalnya ya mengucapkan, tolong hargai saya. Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, manusia yang kita berinteraksi dengan dia, memang dia niradab. Niradab itu tidak punya adab gitu ya, tidak punya etika gitu. Sehingga harus kita peringatkan seperti itu. Yang kedua, bagaimana orang menghargai kita itu mungkin disebabkan kita tidak bisa menghargai dia, sehingga dia juga nggak respect sama kita gitu. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu bisa kita lihat dari apakah perilaku orang itu hanya kepada kita aja yang begitu gitu ya, tapi sama orang lain enggak. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau sama orang lain juga kayak gitu ya, perilakunya seperti itu, gitu. Misalnya dia kalau marah sama kita keluar semua kebun binatang keluar gitu ya. Nah, tapi ketika sama orang lain ternyata nggak begitu gitu. Marahnya marah yang elegan, yang berkelas.
Gitu. Nah, ini patut dicurigai bahwa sebetulnya kita sendiri nggak beradab sama dia gitu. Gitu ya. Meskipun saya juga tidak setuju ya tentang ini karena adab yang ada pada diri kita itu jangan sampai terpengaruh dari adab orang lain kepada kita. Gitu. Jadi kalau kita memiliki dan adab itu kan bisa dipelajari ya, itu kan belajar gitu. Kita belajar untuk menjadi manusia yang beradab. Ketika kita tahu sudah belajar bahwa mengeluarkan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada unsur kebun binatang semua itu adalah perilaku tidak beradab, gitu ya. Maka apapun perlakuan orang kepada kita itu tidak bisa mengubah kita menjadi tidak beradab. Misalnya, saya berhadapan dengan Pak siapa, misalnya Pak siapa ya, Pak Iwan misalnya. Saya sudah belajar adab. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik berperilaku, berakhlak dan beradab. Gitu ya. Saya sudah tahu ilmunya dan saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Pak Iwan ini tidak beradab kepada saya, misalnya dia marah-marahnya pakai kata-kata buat binatang. Karena saya sudah punya standar adab, saya tidak akan membalasnya dengan kalimat yang sama. Jadi saya agak tidak setuju gitu ya. Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa perilaku saya bergantung pada perilaku Anda kepada saya gitu. Jadi kalau Anda baik kepada saya juga baik pada Anda. Saya nggak setuju. Gitu. Ya. Kalau Anda baik pada saya baik pada Anda. Anda tidak baik pada saya tinggalkan Anda. Gitu loh. Gitu ya. Kan manusia nggak cuma dia doang. Jadi jangan sampai jangan sampai kemuliaan diri kita itu bergantung pada bagaimana orang lain memuliakan kita. Gitu ya. Bisa difahami nggak sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya, coba. Ya. Coba Reza berikan salah satu contoh di mana Reza pernah mendapatkan perilaku yang niradab. Niradab itu tidak beradab, gitu ya. Yang dilakukan oleh seseorang kepada Reza. Dan apa yang Reza lakukan ketika menghadapi perilaku seseorang yang tidak beradab terhadap Reza? Kalau contoh ke saya itu misal kayak ada orang minta bantuan ke saya misal minta bantuin tugas Bu di WhatsApp, terus saya udah bantuin tapi ternyata si yang udah saya bantuin itu salah, tapi dia malah kayak apa ya bahasanya ya, malah marah-marah ke saya gitu. Misal tadi kayak contoh pakai binatang. Nah, yang saya lakukan ya udah Bu, saya nggak bantuin orang itu lagi gitu. Ya, tinggalkan gitu ya. Iya. Ya, karena kita tidak mau mengubah perilaku kita yang sudah sesuai dengan tuntunan Nabi berubah karena perilaku orang lain yang tidak baik pada kita, gitu ya. Jadi kalau saya bikin istilah peribahasa ya, gitu ya. Nah itu seperti begini. Jadilah orang yang baik tanpa
berharap kebaikan itu berbalik ke kita. Susah saya kalau bikin prinsip gitu ya, prinsip untuk diri saya sendiri, dan saya terapkan ke anak-anak. Saya pakai bahasa Inggris biasanya gitu, karena bahasa Inggris itu kan indah ya kalau dibikin peribahasa, prinsip hidup. Jadi gini, be kind without expecting anything back. Lagi kuliah. Gitu ya, be kind, berbuat baiklah, without expecting anything back, tanpa mengharapkan kebaikan itu kembali pada kita. Jadi kita kalau berbuat baik ya berbuat baik aja. Itu kalau dalam ilmu, kalau dalam Islam namanya ikhlas gitu ya. Nah itu ikhlas itu, kalau ikhlas itu kita tidak akan berubah perilaku kita, apapun perilaku orang lain terhadap kita. Mau perilaku orang itu jahat sama kita, mau perilaku orang itu baik sama kita tetap stay be kind gitu, tetap baik gitu. Baik itu dalam parameter Al-Quran dan hadis ya, gitu ya. Nah itu. Raka barangkali punya pengalaman bagaimana berperilaku beradab terhadap sesama manusia, yang manusia itu Raka menilainya niradab, ya dia tidak punya adab terhadap Raka. Lalu apa yang Raka lakukan? Silakan. Mohon maaf Bu, saya Putus-putus ya? Atau jangan-jangan saya yang putus-putus nih? Ada yang mau berbagi pengalaman barangkali pernah diperlakukan tidak baik atau tidak beradab? Kemudian apa yang dilakukan? Apakah membalas dengan setimpal atau apa? Silakan, siapa yang mau sharing? Ajeng, mau sharing Ajeng? Anissa, barangkali bisa sharing? Nah, ini adalah penjelasan selanjutnya dari sila kedua. Kemanusiaan adil dan beradab. Maka manusia Indonesia dituntut untuk berlaku seimbang. Meletakkan antara dirinya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Setelah saya renungkan gitu ya, saya agak tidak setuju dengan ini. Karena begini, kalau ya ini kita berpendapat ya, kalau ada yang berpendapat bahwa akhirat dan dunia itu harus seimbang, mungkin dia benar, gitu. Tapi kalau saya sendiri, karena akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, maka antara akhirat dengan dunia itu tidak bisa seimbang. Yang lebih utama adalah kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Ya. Namun bukan berarti kita mengabaikan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini
juga bisa diperuntukkan untuk kehidupan akhirat gitu ya. Contoh misalnya membantu fakir miskin. Contoh misalnya bekerja, ya. Banyak orang yang berpendapat bahwa kerja itu untuk dunia. Tapi kalau kita memulai kerja itu dengan doa, seperti tadi ya, belajar itu kan kerja, butuh pemikiran, gitu ya, butuh waktu, butuh pengorbanan, gitu. Tapi kalau kita memulai urusan dunia ini dengan berdoa, maka ini kemudian menjadi urusan akhirat juga, gitu ya. Nah, jadi itu kita pendapat masing-masing. Saya nggak pernah menyalahkan kalau dunia dan akhirat harus seimbang, gitu ya. Saya kasih contoh misalnya teman saya itu dia senang sekali karaoke, gitu ya, senang sekali karaoke. Jadi dia berpendapat ya ibadahnya bagus dari sisi yang terlihat, gitu ya, sholat tepat waktu, gitu. Dia juga hobi karaoke. Jadi menurut dia karaoke itu urusan dunia, gitu ya. Yang penting kan kehidupan akhirat dan dunia seimbang. Jadi saya bilang iya memang kalau karaoke itu murni urusan dunia, gitu ya. Karena kita tidak bisa selipkan akhirat di situ, gitu. Nah, ini adalah penjelasan dari sila kedua bahwa manusia harus mampu berbuat adil terhadap dirinya karena berlaku adil adalah kehendak Tuhan terhadap dirinya, ya. Kemudian Persatuan Indonesia. Ini nanti kalau berakhir saya bikin link Zoom-nya lagi ya. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tadi tidak hadir di sesi pertama untuk sesi kedua. Sekaligus kita akan menghabiskan materi Pancasila, gitu ya, sehingga kita bisa lanjut ke materi kewarganegaraan. Persatuan Indonesia dimaknai sebagai sebuah kesadaran akan beragamnya sosiokultural, religi di Indonesia. Kita ini sangat unik, Indonesia ini. Manusia Indonesia sangat heterogen, terdiri atas berbagai suku adat yang memeluk 6 agama resmi di Indonesia. Ini banyak hitungannya ya, kalau 6 agama resmi di Indonesia. Yang berbeda-beda. Jadi salah kalau kita bilang semua agama itu sama. Nggak ada agama yang sama. Tuhannya aja beda. Gimana mau sama, gitu ya. Tuhannya beda, kitabnya beda, nabinya beda. Tata cara beribadahnya beda. Di mana samanya, gitu kan? Namun kalau dibilang semua agama mengajarkan kebaikan, betul. Bukan berarti sama. Gitu ya. Nah, jadi masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Sudah macam-macam suku adatnya, bahasa daerahnya bermacam-macam. Agama ada 5 agama resmi di Indonesia, gitu. Yang kalau dilihat secara kasat mata ini bisa menimbulkan perpecahan loh. Karena saking banyaknya perbedaan. Gitu ya. Nah, ini udah kurang 1 menit. Saya stop dulu. Kita lanjut ke link yang baru.
Nanti saya share linknya di